إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Dalam pengajian kita yang terakhir kita sampai ke Al-Qulub Amruha Ilallah. Judulnya hati-hati ini, yakni yang memegang hati-hati ini Allah SWT. Akhrajal Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Sahih Imam Bukhari an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sahal, namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu iltaqa huwa wal musyrikuna faqtatalu. Bertemu pasukan Islam dengan pasukan orang-orang kafir. Terjadi peperangan antara dua pasukan. Falamma mala Rasulullah SAW ila askarihi wa mala al-akharun ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah SAW rajulun la yad'u lahum syaddah wala fadah illa ittaba'aha yadribuha bisayfihi faqila ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulan. Faqala Rasulullah SAW amma innahu min ahli nar. Terjadi peperangan antara pasukan orang-orang Islam sama al-musyrikun. Waktu sudah selesai peperangan ini, hari pertama semua kembali, Rasulullah kembali ke tempatnya dan orang-orang al-musyrikun kembali ke tempatnya. Disebut di sini falamma mala Rasulullah SAW ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah SAW rajulun la yad'alahum syadza wala fadha. Ada di antara yang perang bersama Rasulullah SAW, disebut di antara sahabat Rasulullah SAW wa fi ashabi Rasulillah SAW rajulun la yad'alahum syadza wala fadha. Artinya apabila orang ini bertemu dengan musuh, dibunuh, tidak ada ampun sama orang ini. Satu orang ini luar biasa, yakni berjasa luar biasa orang ini. La yada'lahum syadza wala fadha, artinya apabila dia bertemu dengan musuh orang kafir pasti dibunuh sama dia, membunuh orang banyak dalam peperangan ini. Dan ahli sirah mengatakan peperangan ini yaitu di Khaybar. Illa taba'aha, kemudian illa attaba'aha yadhribuha bisayfihi, kecuali dipukul dengan pedangnya orang tadi. Faqila, maka sahabat Rasulullah SAW itu berkata, ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Tidak ada berjasa di antara kami hari ini seperti orang ini. Luar biasa dia telah telah membuktikan bahwa orang ini luar biasa, membunuh banyak orang-orang musyrikin dan dia berjuang luar biasa. Maka di sini disebut faqila ma ajza'a minna al-yawm ahadun kama ajza'a fulan. Faqala Rasulullah SAW, mereka itu sahabat Rasulullah SAW bercerita bahwa si fulan ini Masya Allah, disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa orang ini namanya Qazman, namanya. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ini berjasa telah membunuh banyak orang-orang musyrikin. Tetapi Rasulullah SAW berkata, amma innahu min ahlin nar. Katanya Rasulullah, orang ini akan masuk neraka, katanya Rasulullah SAW. Faqala rajulun minal qaum, maka salah satu dari sahabat Rasulullah SAW berkata, ana sahibuhu, yani ana akan mensahabati dia. Tak lihat. Karena Rasulullah SAW waktu mengatakan bahwa dia min ahlin nar ini, dia bakal luput. Dan Rasulullah SAW ini la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha.
Tapi bagaimana kok orang ini yang berjasa luar biasa yang mau masuk neraka? Salah satu dari sahabat Rasulullah, aku mengikuti dia. Yani waktu perang itu aku mengikuti dia. Fa kharaja ma'ahu, maka dia mendampingi orang tadi Ghazman ini. Fa kullama waqafa ma'ahu. Setiap dia berhenti, Ghazman ini berhenti, dia berhenti. Wa idza asra'a ma'ahu. Apabila dia berjalan cepat, dia juga berjalan cepat. Ikuti sama sahabat Rasulullah SAW. Dia ya'lam yaqinan anna Nabi SAW la yantiqu anil hawa. Sebab sahabatnya tadi yakin dia bahwa Rasulullah SAW ini tidak berbicara begitu saja. Yani hadza wahyu min Allah SWT. Dan omongannya Rasulullah pasti tepat, betul. Fajarha rajul jurhan syadidan. Maka waktu dalam peperangan ini dilihat sama sahabat Rasulullah yang mengikuti dia itu, Ghazman ini telah terluka dengan luka yang parah. Fajarha jurhan syadidan. Fajuriha jarhan syadidan. Fasta'jal maut. Dia tidak kuat dengan sakitnya, parahnya luka tadi. Tidak kuat Ghazman ini. Wa wada'a sayfahu bil ardi, maka pedangnya ditaruh di tanah sama dia. Ad-dzubabah, yani dzubamanya dia, yani dzubabah sayf itu artinya pucuknya pedang itu dimancepno gini sama dia di tanah, kemudian dibawa dijatuhi gini sama dadanya, ditekan pedangnya tadi sampai mati. Yani bunuh diri orang tadi, tak kuat dengan sakitnya luka yang diderita tadi. Wa dzubabat baina thadiyai, ditaruh antara dua susunya ini, sini dadanya sini, pedangnya tadi. Kemudian ditekan sama dia sampai masuk ke dhahru, mati. Fastajal maut disebut. Dia tidak kuat dengan luka-luka tadi, maka dia minta mati cepat. Wa wada'a sayfahu bil ardi wa dhubabahu baina thadiyaihi. Tsumma tahamala ala sayfi faqatala nafsahu. Fa kharaja ar-rajul alladhi tabi'ahu ila Rasulillah SAW. Maka orang yang mengikuti Ghazman ini langsung dia lari ke Rasulullah SAW, membawa berita ini. Faqala asyhadu annaka Rasulullah. Orang dari sahabat Rasulullah mengatakan, aku bersaksi sungguh-sungguh engkau Rasulullah. Qala wa ma dzak, katanya Rasulullah. Apa yang terjadi, katanya Rasulullah. Qala ar-rajul alladhi dzakartu anifan annahu min ahli an-nar, katanya orang tadi sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tadi yang anda sebut bahwa dia walaupun dia telah berjasa luar biasa membunuh banyak orang-orang kafir, engkau mengatakan ya Rasulullah bahwa dia min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Ba'dhum an-nas dzalik. Maka orang-orang kaget waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia itu min ahlin nar. Bagaimana jasanya luar biasa, lebih dari kita semua, katanya orang tadi. Maka sahabat-sahabat Rasulullah itu heran. Faqultu ana lakum bihi. Maka aku mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, aku akan mengikuti dia. Dia menceritakan orang tadi kepada Rasulullah SAW. Waktu sahabat tadi mendengar bahwa Ghazman ini min ahlin nar, orang tadi aku akan mengikuti dia. Maka diikuti sama dia. Kemudian dia kembali ke Rasulullah SAW mengatakan, betul ya Rasulullah apa yang kau katakan. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah annaka Rasulullah. Rasulullah heran, apa yang terjadi? Diceritakan sama orang sahabat tadi. Saya mengikuti dia, diceritakan tadi. Fa wada'a sayf wa ma qala ar-rajulu alladhi dzakarta anifan annahu min ahli an-nar fa'adhama an-nas dhalik fa qultu ana lakum bihi. Fa kharajtu fi talabihi thumma juriha jarhan shadidan fasta'jal maut. Dia menceritakan kepada Rasulullah, saya mengikuti dia ya Rasulullah. Kemudian dia terluka dalam peperangan ini, dia minta mati cepat, tidak kuat dengan sakitnya luka-lukanya tadi. Maka orang tadi memerangi orang-orang Yahudi ini bukan karena Allah. Dia hamiyah, ta'assub di qabilatihi. Dia mempunyai ta'assub terhadap qabilahnya. Jadi dia tidak memerangi untuk Allah SWT. Dan dia orang ini bukan muslim. Katanya ada di riwayat bukan muslim dia itu. Dia memerangi, mengikuti atau ikut dalam peperangan ini untuk memerangi orang-orang Yahudi. Itu tapi niatnya dia hamiyah di qabilati, fanatik kepada qabilahnya.
ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia bunuh diri orang tadi. ثم تحامل عليه فقتل نفسه. Yang saya katakan tadi, pedangnya ditaruh di tanah, ditanamkan di tanah, kemudian dia datang, sebab dia terluka luka yang parah, maka dia tidak kuat, maka dia dengan merangkak taruh dadanya ini di pojoknya pedangnya itu, ditekan sama dia, badannya itu mati orang tadi, bunuh diri. Umatahamala alaihi faqatala nafsahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, waktu Rasulullah SAW mendengar cerita ini dari orang tadi, sahabatnya itu, katanya Rasulullah SAW, innar rajula la ya'mal amal ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Katanya Rasulullah, ada orang, yakni di dunia ini maksudnya, ada orang yang kita melihat orang itu baik, luar biasa, kita menganggap dia itu dia bilang annar rajul la ya'mal, dia berbuat perbuatan ahli jannah, perbuatannya itu perbuatan orang masuk surga, yakni orang soleh ya. Fima yabdu linnas, yakni di pandangan manusia. Wa huwa min ahli nar, tetapi dia dianggap di mata Allah SWT dia min ahli nar, dia dari orang-orang yang akan masuk ke neraka. Kita tidak tahu, nahnu nahkum bidzahir, orang itu mengatakan orang ini baik atau orang ini jahat bidzahir, ya, kita melihat zahirnya saja. Tapi dalamnya kita tidak tahu, Allah SWT yang tahu. Seperti Ghazman ini, waktu dilihat sama sahabat Rasulullah SAW perjuangannya membunuh banyak orang-orang musyrikin dengan gagah, dengan berani yang luar biasa, kemudian dia bunuh diri. Yani betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW, dia min ahli nar. Maka Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la ya'mal amal ahli jannati fima yabdu linnas. Ada seorang itu berbuat di dunia ini perbuatan seperti orang ahli surga, yakni sholat, masya Allah ya. Dianggap orang soleh sama manusia, sama orang-orang, dianggap orang ini soleh. Wa huwa min ahli nar, tetapi dia adalah penghuni neraka. Wa innar rajul la ya'mal amal ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Sebaliknya, kita melihat seorang seakan-akan dia min ahli nar, tapi dia itu ditulis sama Allah SWT dia min ahli jannah. Kita tidak tahu perbuatannya dia. Banyak orang seperti gitu, orang yang diremehkan, orang yang dianggap sama dia itu jahat, padahal dia baik di sisi Allah, baik. Seperti Al-Badwi yang saya ceritakan, Al-Arabi yang saya ceritakan itu, dia tidak terkenal orang itu sama sekali, tapi indallah azim, tetapi dia di sisi Allah SWT besar. Itu semua hanya di tangan Allah SWT. Allah SWT yang tahu, kita tidak tahu. Maka dari itu tidak boleh kita memvonis, fulan syahid. Tidak boleh kita orang mengatakan. Kecuali yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dengan Allah dan Rasulnya, itu baru kita mengatakan syahid. Seperti yang peperangan yang terjadi zaman Rasulullah SAW, peperangan Badar, peperangan Uhud, sahabat-sahabat yang meninggal, itu Rasulullah telah bersaksi bahwa orang ini di surga. Seperti Al-Arabi yang saya ceritakan tadi, Rasulullah saya mengatakan, ana syahidun, dia bilang aku bersaksi bahwa orang ini mati syahid. Wa bi ba'd turuq hadzal hadits anna hadhihi al-qissah waqa'at fi Khaybar. Ada yang mengatakan bahwa kejadian ini di perang Khaybar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala syahidna Khaybar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin mimman ma'ahu yud'al Islam. Ada riwayat lain dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa di perang Khaybar saya telah bersaksi, katanya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah dia menyaksikan perang Khaybar. Dia bilang saya menyaksikan perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lirajulin, tentang orang mimman ma'ahu yang bersama kami, yang bersama Rasulullah SAW, yud'al Islam, dia mengaku dirinya seorang Islam. Ada min ahli nar, katanya Rasulullah, ini adalah penghuni neraka, katanya Rasulullah SAW. Sebelum terjadi peperangan, sebelum terjadi bunuh diri, tapi Rasulullah tahu kalau ada min ahli nar. Bagaimana bisa tahu Rasulullah? Itu wahyu dari Allah SWT. Falamma hadhara al-qital, waktu sudah terjadi peperangan,
Qatala ar-rajul asyaddal qital. Orang ini luar biasa memerangi orang-orang kafir dengan luar biasa. Bikulu syaja'ah, dengan pemberanian yang luar biasa. Hatta kadhuat bil jirah, sampai luka-lukanya itu banyak di badannya. Maka ada ba'dun nas yartab. Sebagian dari sahabat Rasulullah SAW itu ragu dengan omongannya Rasulullah SAW. Bagaimana orang seperti gini hebatnya masuk neraka ini? Kemudian disebut di sini fawajada ar-rajul alamul jirah. Maka orang ini melihat bahwa lukanya itu sangat parah dan dia merasa sakit luar biasa. Bahwa biyadi ila kananati, dia mengambil dari kenana itu artinya tempat yang ditaruh di situ panah-panah. Maka diambil panah yang satu digorok tenggorokannya sama dia. Fastakhraja minha azhuman fanahara biha nafsahu. Maka disembelih dia sendiri, menyembelih lehernya. Fastadda rijalan minal muslimin faqalu ya Rasulullah sadaqallahu hadithuk. Sadaqallahu hadithak. Ya Rasulullah, Allah SWT telah membenarkan omonganmu bahwa orang ini bunuh diri min ahlin nar. Intahara fulan, yakni intahara, dia bunuh diri ya Rasulullah. Qatala nafsahu, dia telah membunuh dirinya sendiri. Faqala Rasulullah SAW, qum ya fulan. Rasulullah SAW memerintahkan salah satu dari sahabatnya, berdirilah wahai fulan. Fa'adhina lahu an la yadkhulul jannah illa mu'minun. Katakan, umumkan kepada orang-orang ini. Katakan kepada mereka bahwa tidak adalah jiwa masuk surga kecuali seorang mukmin. La yadkhulul jannata illa mu'minun. Innallaha yu'ayyidu din birrajul fajir. Allah ini kadang-kadang Allah SWT mengirim seorang fajir, seperti orang tadi. Fajir itu yang banyak dosanya. Fajir, mujrim, kejam, gosi orangnya itu, untuk membela orang-orang Islam. Jadi seperti orang itu, Allah SWT yang mengirim orang ini, wahwa fajir, orang ini bukan orang baik, orang itu, untuk membela orang-orang Islam. Ya di sini innallaha yu'ayyidu din birrajulil fajir. Ini Allah SWT kadang-kadang membantu agama ini dengan seorang yang fajir. Hadzal hadits akhrajul Bukhari. Fa'alal insan alla yahkum 'alan nas min dhahirihim. Manusia ini tidak boleh menghukum orang dari tampak wajahnya atau perlakuannya. Tidak bisa tahu dia, tahu dari mana. Allah SWT dia alam. Waqad bawwaba al-Imam al-Bukhari baban fi sahihi. Imam Bukhari dalam sahihnya telah menaruh bab khas, dia mengatakan la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh orang mengatakan fulan syahid. Apalagi zaman kita orang ini, sekarang ada orang mati syahid, semua syahid. Walaupun demonstrasi, yang mati di demonstrasi ini dibilang syahid, fulan syahid, fulan syahid. Disebutnya tidak boleh seorang mengatakan fulan meninggal syahid. Lianna hadzal insan zahiruhu syahid. Nampaknya betul dia syahid, berjuang di jalan Allah SWT umpamanya, terus dia terbunuh syahid. Seperti orang-orang Palestina sekarang yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Dia tidak tahu dia syahid. Sering kita orang mendengarkan dalam berita fulan syahid, terbunuh ini hari 2 syahid, dibunuh oleh tentara Israel. Tahu dari mana kalau orang ini syahid? Tampaknya memang syahid. Karena dia berjuang melawan, yaitu pasukan Sahyuni, Zionis. Tetapi siapa yang tahu kalau dia itu syahid? Tidak ada yang tahu. Maka tidak boleh seorang mengatakan fulan syahid. Anda mengatakan syahid, insyaAllah mungkin. Unzuruna, zahiruhu syahid. Wa ma hadha akhbaru min Nabi SAW, ana batinu khilaf zahirihi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang ini fajir. Dia ini tampaknya baik, tapi di batin tidak baik dia itu. Tidak baik orang itu. Wajah bi ba'd turuqul hadits annahu qila lahu qatalta wa fa'alta. Engkau telah membunuh orang-orang kafir banyak wahai Ghazman. Anda telah berbuat dan berbuat dan berbuat. Dikatakan demikian, ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW. Qala innama qataltu difa'an an qaumi. Dia mengatakan aku ini berjuang mati-matian ini saya membela kaumku, kabilatku.
Jadi jahiliyah, mati dalam keadaan jahili dia itu. Membela kaumnya, membela bangsanya, bukan membela agamanya. Fala yashhad li syakhsin muayyan annahu fil jannati. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa orang ini syahid, tidak boleh. Au fin nari, atau dia masuk neraka, tidak bisa mengatakan demikian. Au annahu syahid au ghairu dzalik. Wa inna ma yaqul kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum madihan akhahu la mahala. Apabila seorang itu ingin memuji saudaranya, kalau dia sudah melihat orang ini baik, misalnya saya melihat satu orang anak baik, saya mengatakan anak ini baik, faliyaqul, katakanlah, katanya Rasulullah SAW, ahasba fulanan wallahu hasibuh. Kau mengatakan Allah SWT yang akan menghisabi orang ini. Ampamanya kau mengatakan, oh si fulan ini baik, anta mesti taqul, mesti kau ucapkan omongan ini, Allahu hasibuh, taqul hakadha. Awala uzaki alallahi ahada. Allah SWT yang akan menghisapkan, yang akan menghisapnya dia. Bukan kau vonis bahwa orang ini baik. La budda an taqul, harus inti mengatakan Allah yang akan menghisapnya dia. Atau la uzaki alallahi ahada. Saya tidak memvonis orang ini, Allah yang memvonis. Saya tidak tahu apa di belakangnya orang ini, saya tidak tahu. Allah SWT yang tahu. Allah SWT yang menghisap dia. Maka tidak boleh seorang mengatakan, oh fulan baik. Kau tahu nanti kalau orang ini baik. Allah saja yang tahu kalau orang ini baik atau tidak baik. Yaquluna ahasiba fulanan wallahu hasibu. Taqul hakadha, mesti mengucapkan ini, wallahu hasibu. Wala uzaki 'ala Allahi ahada. Sekarang itu umpamanya disuruh nulis rekomendasi kepada fulan, nanti tahu orang ini baik betul. Umpamanya dia mau mengajukan mahasiswa mau pergi ke universitas, atau dia mau kerja, dia minta tolong kepada orang yang mempunyai kedudukan, tolong aku minta rekomendasi untuk aku ajukan kepada al-mudir pabrik atau sekolah atau universitas. Itu dia mesti mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa orang ini baik. Dia mengatakan lahu akhlaqun hamidah wala uzaki 'ala Allahi ahada. Mesti kau tulis begitu, atau Allahu hasibuh. Tidak boleh saya mengatakan orang ini baik terus saya diam begitu saja. Kok tahu nanti kalau orang ini baik gitu. Audatul muhajirin minal habasyati. Datangnya orang-orang muhajirin yang hijrah ke negara Habasyah, datang waktu Khaybar itu, pulang dari negara Habasyah menuju ke Al-Madinah. Wa fi hadhihi al-ghazwa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn ammi Ja'far bin Abi Talib wa zawjatuhu Asma binti Umais wa ashabuhu. Wa ma'ahum al-Asy'ariyun Abdullah bin Qais wa Abu Musa wa ashabuhu. Dalam Ghazwat Khaybar ini telah datang ke kota Madinah, yakni waktu Ghazwat Khaybar ini persis datang sahabat-sahabat Rasulullah dari negara Habasyah menuju ke Al-Madinah. Mereka duduk di kota Madinah di negara Habasyah 14 tahun atau 13 tahun. Kemudian mereka pulang dari negara Habasyah menuju ke Al-Madinah. Persis waktu itu Rasulullah SAW selesai dan peperangan Khaybar, telah memenangkan peperangan Khaybar ini. Lah dipimpin, rombongan ini dipimpin oleh anak pamannya Rasulullah SAW, yaitu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini adalah saudaranya Ali bin Abi Talib, lebih besar dari Ali bin Abi Talib 10 tahun. Mempunyai istri bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais ini sahabat Rasulullah SAW. Asma binti Umais ini telah mengawini 3 dari penghuni surga. Yaitu pertama, Asma binti Umais ini mengawini kawin dengan Ja'far bin Abi Talib yang saya sebutkan. Wa Ja'far bin Abi Talib terbunuh di Ghazwat Mu'tah, syahid. Min ahli jannah disebut at-tayyar,
Panggil oleh Rasulullah Ja'far At-Tayyar yang mempunyai 2 sayap terbang bersama malaikat-malaikat di surga. Kemudian waktu mati Ja'far bin Abi Thalib dikawini oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mempunyai anak bernama Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian waktu meninggal Abu Bakar Siddiq dikawini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mendapatkan berapa anak banyak dari Ali bin Abi Thalib. Ini ceritanya Asma bintu Umais. Dia telah mengawini 3 sahabat Rasulullah SAW penghuni surga yang dijamin masuk surga. Wa ma'hum al-Asy'ariyun. Bersama Ja'far bin Abi Thalib dalam rombongannya datang juga qabilat al-Asy'ariyun. Al-Asy'ariyun qabilat al-Asy'ariyun dari Yaman. Di antaranya yaitu Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari wa ashabuhu. Sahabat Rasulullah SAW yang terkenal yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu namanya aslinya Abdullah bin Qais. Kunyanya Abu Musa al-Asy'ari. Orang tidak tahu apabila dikatakan bahwa Abdullah bin Qais ini. Abdullah bin Qais ini namanya yang asli tapi kunyanya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dia terkenal dengan nama kunyanya Abu Musa al-Asy'ari. Wa ashabu dan teman-temannya minal Asy'ariyin min qabilat al-Asy'ariyah. Qala Abu Musa balagna makhraj Nabi SAW wa nahnu bil Yaman. Kita mendengar bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju ke Khaybar. Bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah waktu hijrah. Kita waktu itu di Yaman, katanya Abu Musa al-Asy'ari. Kita ingin pergi ke kota Madinah berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fakharajna muhajirin. Kita pergi bersama qabilatku yaitu al-Asy'ariyin, berapa orang rombongan dari qabilat al-Asy'ariyah menuju ke kota Madinah. Ana wa ikhwanun li, saya bersama saudara-saudaraku. Wa ana asgharuhum, 3 di antara mereka. Musa al-Asy'ari sama 2 saudaranya di antara mereka itu. Wa ana asgharuhuma, saya paling kecil di antara saudara saya. Ahaduhuma Abu Raham namanya, salah satu di antara saudaraku namanya Abu Raham. Wal akhar Abu Barda, yang satu Abu Barda. Fi bid'a wa khamsina rajulan min qaumi, saya bersama 50 orang lebih dari kaumku al-Asy'ariyun. Fakrakibna safina, kita menuju ke kota Madinah dari Yaman menaiki safina, yaitu kapal laut. Wa qallatna safinatuna ila Najashi bil Habasyah. Tetapi kapal kami ini kesasar pergi ke negara Habasyah. Jauh antara Habasyah negara di benua Afrika. Jadi kapalnya itu pergi ke negara Habasyah. Wa afaqna Ja'far bin Abi Thalib wa ashabu innahu indahu. Kita waktu datang ke kota Madinah, ke negara Habasyah, di situ ada Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabatnya, yaitu dari sahabat-sahabat Rasulullah. Faqala Ja'far bin Abi Thalib berkata, "Inna Rasulullah SAW ba'athana wa amarna bil iqamah fa aqimu ma'ana." Ja'far bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kita pergi hijrah ke negara Habasyah. Seperti yang saya ceritakan dahulu, karena negara Habasyah ada seorang raja namanya Ashama Najashi. Dia seorang malik yang adil, yang tidak membolimi orang yang datang ke negaranya. Kita pergi ke sana. Katanya Abu Ja'far bin Abi Thalib mengatakan demikian kepada Abu Musa al-Asy'ari. Wa amarna bil iqamah fa aqimu ma'ana. Kita disuruh duduk di negara Habasyah, maka engkau Abu Musa al-Asy'ari dan kaummu ini 50 lebih duduklah bersama kami di negara Habasyah. Faqamna ma'ahu, maka kita duduk di negara Habasyah bersama Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hatta qadimnya jami'an fawafaqna Rasulullah SAW hina iftataha Khaybar. Kemudian kita kembali setelah 13 tahun itu kembali kita dari negara Habasyah menuju ke Madinah. Waktu itu persis Rasulullah SAW membuka kota Khaybar. Dalam peperangan ini telah dimenangkan oleh pasukan Islam waktu itu dibuka. Kita datang persis. Fa'azhamalana. Maka Rasulullah SAW memberi kepada kami yang di bagian kami dengan ghanimah. Tidak dikasih, orang tidak ikut perang tidak dikasih ghanimah. Tapi kita dikasih sama Rasulullah SAW.
Fa'azhama lana, yang dikasih bagian dari ghanimah, dari rampasan perang itu, hasilnya rampasan perang ini sebagian diberikan kepada orang-orang yang datang, sahabat Rasul yang datang dari negara Habasyah. Wa ma qasama li ahadin ghaba an fath Khaybar syai'an illa ashabi safinatina. Dan Rasulullah SAW tidak membagi ghanimah ini kepada siapapun kecuali orang-orang yang ikut perang di Khaybar. Orang yang absen dari peperangan ini tidak dikasih oleh Rasulullah SAW kecuali kami yang kita datang dari negara Habasyah. Wa kana nasun yaquluna lana, dan banyak orang mengatakan atau ada sebagian dari sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada kami yang kita hijrah ke negara Habasyah, sabaqnakum bil hijrati. Mereka mengatakan kita telah mendahului kamu. Kita yang hijrah dari Makkah ke Madinah, kamu enggak. Kamu baru datang sekarang ini. Mereka mengatakan demikian. Seakan-akan mereka mempunyai keunggulan lebih dari ashabus safinah ini yang datang dari negara Habasyah. Mereka mengatakan sabaqnakum bil hijrati. Qala wa dakhalat Asma bint Umais radhiyallahu taala anha ala Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Pada suatu hari Asma bint Umais ini, dalam kejadian ini Asma bintu Umais yang saya ceritakan baru, dia mendatangi rumahnya Hafsah binti Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah SAW. Padahal alaiha Umar, ketika Asma bintu Umais ini di rumahnya Hafsah, datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang. Faqala man hadhi ya Hafsah? Siapa orang ini wahai Hafsah? Qalat hadhi Asma. Ini Asma. Faqala Umar sabaqnakum bil hijrah. Maka Umar bin Khattab mengatakan omongan ini, kita mendahului kalian dengan hijrah. Kita orang dulu, kita orang lebih dahulu dari kamu setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kamu orang telat baru datang, gitu. Faqala fa nahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Maka kita lebih pantas untuk mendapatkan Rasulullah SAW lebih dari kalian. Mendapatkan kecintaan, mendapatkan pahala lebih dari kalian, kata Umar bin Khattab kepada Asma bintu Umais yang mengatakan demikian. Wa ghadibat, marah Asma waktu dibilang gitu. Wa qalat, dan dia berkata kepada Umar, ya Umar, kalla wallahi laqad kuntum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yut'am jai'ukum wa ya'idhu jahilikum. Kalian dahulu bersama Rasulullah SAW, kalian dalam keadaan enak. Rasulullah SAW memberi makanan kepada orang yang lapar di antara kalian. Dan Rasulullah SAW memberi nasihat-nasihat kepada kalian. Karena kalian telah hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi kita di negara Habasyah, ya, wa kunna fi ardil bu'ada al-baghdha. Kita di negara Habasyah jauh dari negara kami, jauh dari pemilik kami. Kita dibenci di sana karena agama kami bukan seperti agama mereka. Nahnu ahaqqu bi Rasulillah SAW minkum. Sebenarnya kami yang lebih pantas untuk mendapatkan Rasulullah SAW dari kalian. Wa kunna fi ardil bu'a wa aymallah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adhkuru ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah demi Allah, saya tidak akan minum, saya tidak akan makan kecuali sampai aku menyampaikan omonganmu ini wahai Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang omonganmu ini. Wa aymallah la at'amu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta adhkuru ma qulta li Rasulillah SAW. Qalat wa kunna nu'dhi wa nakhaf. Kita orang waktu di negara Habasyah kita orang diganggu, kita orang takut, dilanda ketakutan di negara Habasyah. Tapi kalian di sini senang. Kalian bersama Rasulullah SAW. Kita sebetulnya yang mantas mendapatkan Rasulullah karena perjuangan kita lebih dari perjuangan kalian. Sa'adhkuru dzalika li Rasulillah SAW. Aku akan menyebut itu kepada Rasulullah SAW. Wallahi la akdzibu wa la azidu ala dzalik. Saya tidak akan berdusta dan saya tidak akan melebihi omongan saya. Apa yang saya katakan ini saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak lebih, tidak kurang. Falamma ja'a Nabi SAW, waktu datang Rasulullah SAW, qalat, didatangi oleh Asma binti Umais. Ya Rasulullah, inna Umar qala kadza wa kadza. Umar bin Khattab telah mengatakan kaitun wa kait kada wa kada. Demikian.
Qala ma qulti lahu. Apa jawabmu wahai Asma kepada Umar bin Khattab? Engkau jawab apa kepada Umar bin Khattab? Qalat qultu lahu kadza wa kadza. Dan saya mengatakan, diceritakan oleh Asma kejadian yang dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Faqala sallallahu alaihi wasallam laisa bihaqqin bi minkum. Tidak ada orang yang lebih pantas mendapatkan aku seperti kalian, kata Rasulullah SAW. Walahu wa li ashabi hijrah wahidah. Umar dan teman-temannya mendapatkan hijrah satu. Walakum antum ahli safinah hijratan. Kamu orang yang datang dari negara Habasyah, kalian mendapatkan 2 hijrah. Itu betul. Dia hijrah dari kota Makkah ke negara Habasyah, dari negara Habasyah ke kota Madinah. Jadi mereka mendapatkan 2 hijrah. Jadi pahalanya orang-orang yang datang dari Habasyah ini lebih dari pahalanya orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wa kana Abu Musa wa ashabus safinah ya'tuna arsalan yas'aluna an hadzal hadits ma min ad-dunya syai'un hum bihi afrah wa la a'dham fi anfusihim mimma qala lahum Rasulullah SAW. Maka datanglah Abu Musa dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya berbondong-bondong ke Asma bintu Umayyah untuk mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu kita mendengarkan omongan Rasulullah SAW ini, hal itu tidak pernah aku mendapatkan, kami mendapatkan kesenangan, kegembiraan seperti yang saya dengarkan, yang kita dengarkan dari Rasulullah SAW. Kabar ini bahwa kita mendapatkan 2 hijrah, mereka mendapatkan 1. Dibela oleh Rasulullah SAW sahabatnya itu. Walamma qadima Ja'far bin Abi Talib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqahu wa qabbala jabhatahu. Rasulullah waktu ketemu dengan anak pamannya Ja'far bin Abi Talib, dirangkul sama Rasulullah SAW dan dicium keningnya Ja'far bin Abi Talib. Dicium oleh Rasulullah SAW keningnya. Dan Rasulullah SAW berkata, wallahi ma adri bi ayyuhuma afrah. Demi Allah, saya tidak tahu gembira, hatiku itu gembira dengan 2 hal, yaitu bi fathi Khaybar, karena Khaybar ini telah terbuka, am bi qudumi Ja'far, atau datangnya Ja'far bin Abi Talib ke kota Madinah. yakni Rasulullah SAW itu sayang gembiranya dengan 2 berita ini, yaitu terbukanya kota Khaybar dan datangnya Ja'far bin Abi Talib. Saya tidak tahu yang mana yang saya lebih senang, Fatu Khaybar apa datangnya yaitu Ja'far bin Abi Talib. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW yang tinggi. Seorang Rasul, Nabi. Kalau umpamanya sekarang ini di dunia seorang pejabat besar tidak akan direken. Tapi Rasul tawadhu Rasulullah SAW. Nabi Rasulullah SAW a'zam insan khalaqahu Allah SWT. Tidak ada manusia lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tapi mutawadhi bukannya sahabat-sahabatnya. Menyenangkan hati-hatinya mereka, seperti kisahnya Asma bintu Umayyah tadi. Sampai mereka itu senangnya luar biasa. Kalimat thayyibah keluar dari mulutnya. Omongan yang manis keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Membela sahabat-sahabat yang dizalimi umpamanya. Kemudian ini dia mengatakan, cium keningnya Ja'far bin Abi Thalib, dan dia mengatakan demikian. Senangnya Rasulullah SAW untuk melihat anak pamannya Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang datang dari negara Habasyah. Muhawala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Isya, dulu azan dulu. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Sebelum saya masuk ke muhawala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini percobaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita renungkan sedikit saja kisah cerita Ghazman tadi yang bunuh diri itu, yang disangka oleh sahabat Rasulullah SAW bahwa dia min ahlil jannah dengan perjuangannya dia. Ternyata dia bunuh diri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terjadi. Apabila kita melihat sebagian dari orang-orang zaman jahiliyah dulu, Rasulullah SAW waktu diutus sebagai Nabi, dan mereka banyak yang mengganggu Rasulullah SAW. Dan mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Yang memerangi Rasulullah SAW, yaitu seperti Abu Sufyan bin Harb, yang terjadi peperangan dahsyat antara orang-orang musyrikin Makkah dengan ashabi Rasulullah SAW di Ghazwati Badr Kubra, di Ghazwati Uhud, di Ghazwati Ahzab. Banyak di antara sahabat Rasulullah yang dibunuh oleh mereka.
seperti Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr, Safwan ibn Umayyah, Hakim ibn Hizam, dan lain-lainnya banyak sekali. Khalid bin Walid, Amr bin As. Kemudian mereka ini dianggap dulu kalau orang dengan sendirinya begitu, ini orang-orang ini min ahli nar. Allah SWT yang tahu. Kemudian orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam. Semua tadi. Bahkan banyak di antara mereka yang mati syahid. Di antara orang yang musuhi Rasulullah SAW dahulu. Orang tidak tahu siapa yang masuk neraka, supaya yang masuk neraka itu Allah SWT. Allah SWT menegur nabinya waktu Rasulullah SAW mendoakan mereka. Kata Allah SWT, urusan ini bukan urusanmu wahai Muhammad, ini urusan aku, kata Allah SWT. Allah yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dihendaki oleh Allah SWT. Khalid bin Walid ini dahulu di ghazwat Uhud, di ghazwat yang lain-lainnya memerangi Islam. Kemudian bagaimana dia waktu masuk Islam, dia berjuang mati-matian, dia menjadi orang yang hebat yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Saifullah al-Maslul. Dan juga Amr bin As wa ghairuhu min ashabi Rasulullah SAW. Seperti Suhail bin Amr waktu di Sulh al-Hudaybiyah, bagaimana sikapnya dia seperti itu. Kemudian dia masuk Islam menjadi orang yang luar biasa baiknya. Banyak sekali dari orang-orang itu yang masuk ke dalam agama Islam menjadi orang-orang baik. Urusan surga sama neraka itu urusan Allah SWT, bukan urusan kami. Kita lanjutkan muhawalah qatlan Nabi SAW. Percobaan untuk membunuh Rasulullah SAW. Fi hadhil ghazwah, di ghazwat Khaybar ini, summa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dikasihi yaitu racun sama orang-orang Yahudi. Wa dzalika annahu ahdat lahu Zainab bintil Harits, seorang perempuan dari orang-orang Yahudi bernama Zainab binti Harits, memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan ini sudah habis. Wal Yahudiyah, Zainab bintil Harits al Yahudiyah, wa ya imra Salam bin Mushkim, dia istrinya Salam ibn Mushkim. Syatan masywiyatan qasammatha. Syatan kambing telah masywi itu dibakar dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Wa sa'alat, dia bertanya, ayyul lahm ahabbu ila Rasulillah SAW. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, daging apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW? Katanya al-katif. Yaquluna ad-dhira, ini lengah ini yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka diambil lengahnya itu, fa'aktsarat minas summi fid dhira, maka diberi banyak racunnya di dhira ini, terutama ad-dhira ini yang diberi banyak. Falamma intahasha Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah menggigit daging tadi, akhbaruhu ad-dhira bi annahu masmum. Al-dhira tadi, lengannya kambing tadi, berbicara kepada Rasulullah SAW. Ini ada racunnya. Saya ini ada racunnya. Maka dilepeh oleh Rasulullah SAW. Dikeluarkan. Fala fadal akalah. Maka dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Tsumma qala ijma'u li minal Yahud. Rasulullah SAW setelah kejadian itu, kumpulkan orang-orang Yahudi. Suruh bertemu denganku. Fajumi'u lahu, maka dikumpulkan orang-orang Yahudi ini. Faqala lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum shadiqi fihi. Aku akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian akan jujur kepadaku? Akan mengatakan yang sejujur-jujurnya? Qalu na'am ya Abul Qasim. Iya ya Abul Qasim. Kunyana Rasulullah SAW Abul Qasim. Ya wahai Abul Qasim. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abukum? Aku bertanya kepada mereka, siapa bapak kalian? Qalu abuna fulan. Bapak kami fulan. Qal kadzabtum. Salah kalian, kata. Kadzabtum dimaksudnya salah kalian. Abukum fulan, kata Rasulullah. Bapak kalian itu fulan. Kadzabtum, oh dusta kalian. Bapak tidak jujur orang-orang Yahudi ini. Bapak kalian fulan, kata Rasulullah. Bukan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Qalu sadaqta, maka orang Yahudi mengatakan iya benar, wahai Abul Qasim.
Qala hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu. Aku bertanya lagi kepada kalian, apakah kalian akan jujur kepadaku? Qalu na'am ya Abul Qasim. Wa in kadzdzabnaka arafta kadzbana kama araftahu fi abina. Apabila kita berdusta kepadamu, jawaban kita ini salah atau dusta, engkau akan tahu seperti yang dahulu yang tadi itu waktu kita mengatakan bapak kami fulan, padahal bapak kami fulan. Apa yang kau katakan itu Rasulullah, ya itu yang benar. Engkau akan tahu sebab Nabi. Dia orang tahu kalau Rasulullah ini Nabi. Tahu. Dia mengatakan nanti apabila kita orang dusta, engkau akan tahu ya Rasulullah. Ya Abul Qasim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar? Siapa penghuni neraka itu? Qalu nakunu fiha yasiran tsumma tukhlifunana fiha. Katanya mereka akan dijawab oleh orang Yahudi, penghuni neraka itu adalah kita akan menduduki neraka itu sebentar terus keluar, pintas sama Allah SWT. Karena kita orang Sya'bullah al-Mukhtar, yaitu adalah rakyat yang terpilih oleh Allah SWT. Itu yang dibanggakan oleh orang Yahudi sampai sekarang, Sya'bullah al-Mukhtar yang terpilih. Jadi kita akan dimasukkan ke neraka sedikit saja sebentar, kemudian kita akan dikeluarkan. Kemudian kalian mau masuk di neraka abadi. Orang Yahudi ini mengatakan demikian di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kalian yang akan mengganti kami. Kalian ini akan menghuni neraka selama-lamanya. Min ahlil qalu nakunu fiha yasiran thumma tukhlifunana fiha. Kemudian kalian yang mengganti kami. Faqala sallallahu alaihi wasallam ikhsa'u fiha. Duduklah kalian di api neraka dengan hina selama-lamanya. Kamu orang-orang Yahudi yang kafir. Wallahi la nukhlifukum fiha abada. Sungguh demi Allah, kita tidak akan menggantikan kalian di api neraka. Karena kebanyakan dari kami adalah orang-orang, kami semua akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin, seorang muslim yang sejati akan masuk surga. Walaupun bagaimanapun. Apa dia muwahhid, apabila dia muwahhid, dia punya dosa, mati, dia akan masuk surga. Dia masuk neraka sementara kemudian dikeluarkan sama Allah SWT. Pasti dia masuk surga. Apalagi sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalian akan duduk di api neraka dengan hina selama-lamanya. Kami tidak akan menggantikan kalian di api neraka karena kita ini adalah penghuni surga. Maksudnya Rasulullah SAW ini. Qala hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu? Ada pertanyaan lagi katanya Rasulullah SAW, aku akan tanya kepada kalian. Apakah kalian akan jujur kepadaku? Qalu na'am. Qala aj'altum fi hadhihi syasumman? Apakah kalian yang menaruh racun ini di daging tadi, di kambing tadi? Qalu na'am. Mereka mengatakan na'am. Qala fama hamalukum ala dzalik? Kenapa kalian kok berbuat demikian? Kata Rasulullah SAW. Qalu aradna in kunta kadziban nastarih minka wa in kunta nabiyyan lan yadhurrak. Kita mau menguji engkau wahai Muhammad. Apabila engkau dusta, yakni bukan nabi yang sebenarnya, kan kau mati dan kita akan alhamdulillah sudah ada Muhammad lagi mengganggu kami. Ya nastariyah. Kita beristirahat. Tidak ada Muhammad. Wa in kunta nabiyyan lan yadhurrak. Apabila engkau nabi, seorang nabi, tidak akan mengganggu engkau itu, sum itu. Engkau akan tahu bahwa ini ada racunnya dan tidak apabila kau makan pun Allah akan menyelamatkan engkau dari apa namanya? Dari racun tadi. Waji'a bil mar'a ila Rasulullah SAW. Zainab bintil Harith ini bawa kepada Rasulullah SAW yang menaruh racun tadi. Wa qalat aradtu qatlak. Aku menginginkan untuk membunuh engkau wahai Muhammad. Aku menaruhnya racun itu, yakni niatku untuk membunuh engkau. Faqala Rasulullah SAW, maka Allah lisallituka alayya. Allah SWT tidak bakal engkau bisa membunuh aku, tidak bisa. Katanya Rasulullah SAW. Allah tidak akan memberi kemampuan kepadamu untuk membunuh aku. Katanya Rasulullah SAW. Qalu ala naqtuluha, kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, apa lebih baik orang ini dibunuh Rasulullah? Zainab bintil Harith ini. Kita bunuh ya Rasulullah orang perempuan ini. Qala la, kata jangan. Kata Rasulullah SAW, jangan.
Walam yata'arrad laha Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengganggu dia sama sekali, Zainab bintul Harith ini. Wa fi ba'd riwayat, dan ada riwayat bahwa Rasulullah SAW, Nabi SAW qatalaha, dibunuh oleh Rasulullah. Kenapa kok dibunuh oleh Rasulullah SAW? Karena wadzalika annahu qad akala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Bishr ibn Bara wa mata min as-sum. Rasulullah SAW waktu makan kambing tadi, bukan dia sendiri, Rasulullah bersama sahabatnya Al-Bara ibn Bishr ibn Bara, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu. Dia telah menelan daging tadi, mati Bishr bin Bara ini. Maka dibunuh perempuan ini, Zainab bintul Harith oleh Rasulullah SAW, karena sahabatnya tadi telah meninggal dunia, nafsu bin nafsi. Karena Bishr bin Bara ini telah meninggal dunia. Wajah sahih, dan datang dari Sahih Muslim disebut di sini. Wajah sahih anna Nabi SAW qala fi marad mautihi, wa Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW berkata waktu dia sakit akan meninggal dunia. Rasulullah waktu sakit terus meninggal dunia, Rasulullah berkata demikian. Ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Rasulullah dalam keadaan sakit yang luar biasa mau meninggal, dia mengatakan sampai sekarang ini aku telah merasa akibatnya racun yang saya makan di Khaybar itu. Fahadha awan inqita'il abhari, kata Rasulullah SAW. Ini waktunya. Abhar itu urat, ada di belakang sini. Yattasil bil qalb, tersambung dengan jantung. Namanya abhar. Dia bilang urat saya yang di belakang ini akan terputus, kata Rasulullah. Ini waktunya. Maka Rasulullah SAW meninggal dunia disebut mata syahidan. Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud halaf billah, bersumpah atas nama Allah bahwa Rasulullah SAW mati syahid gara-gara racun ini. Qala Zuhri fatuwfiya Rasulullah SAW syahidan. Maka Rasulullah SAW mati dalam keadaan syahid karena yaitu racun yang dimakan di Khaybar oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.